Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Ratih Ramadhani, NIM E100200241. Saya dari jurusan Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan proses geologi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa, 17 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 km persegi atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai batas wilayah sebagai berikut, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Klaten, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Daerah pembagian wilayah daerah Sukoharjo yaitu di sebelah utara merupakan dataran rendah yang biasa digunakan untuk pusat industri serta pusat kota di Kabupaten Sukoharjo, dan di sebelah timur serta selatan merupakan daerah perbukitan yang biasa digunakan untuk pertanian serta pemukiman penduduk. Secara topografi, Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartosuro, Kecamatan Bagi, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Mojolaban. Sedangkan daerah miring meliputi Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Weru. Tempat tertinggi di atas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto, yaitu 125 meter di atas permukaan laut, dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol, yaitu 89 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi keleringan yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo yaitu yang pertama 0-2%, meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua yaitu antara 2-5%, meliputi Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, dan Kartosura. Klasifikasi keleringan antara 5-15% meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangsari. Klasifikasi keleringan antara 15-40% yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangsari. Klasifikasi keleringan lebih dari 40% yaitu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawangsari. Klasifikasi ketinggian wilayah perkecamatan di Sukoharjo yaitu yang pertama, Kecamatan Weru memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, Kecamatan Bulu memiliki ketinggian 107 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sukoharjo 102 meter di atas permukaan laut. Ketinggian wilayah Nguter yaitu 95 meter di atas permukaan laut. Yang keenam yaitu wilayah Bendosari 104 meter di atas permukaan laut. Yang ketujuh, Kecamatan Polokarto 116 meter di atas permukaan laut.
Yang kedelapan, Kecamatan Mojolaban 125 meter di atas permukaan laut. Yang kesembilan, Kecamatan Grogol yaitu 104 meter di atas permukaan laut. Yang ke-10, Kecamatan Bagi 89 meter di atas permukaan laut. Yang ke-11 yaitu Kecamatan Gata yaitu 105 meter di atas permukaan laut. Yang ke-12 yaitu Kecamatan Kartosuro yaitu dengan ketinggian 118 meter di atas permukaan laut. Sekarang memasuki penjelasan mengenai jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yaitu yang pertama adalah tanah aluvium, yang kedua latosol, yang ketiga mediteran, yang keempat gromosol, yang kelima litosol, yang keenam regosol. Tanah aluvial disebut juga sebagai tanah endapan karena berbentuk dari endapan lumpur yang terbawa air hujan ke dataran rendah. Tanah ini bersifat subur karena terbentuk dari kikisan tanah humus. Tanah jenis ini terdapat pada Kecamatan Bagi, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan sebagian Kecamatan Kartosuro. Yang kedua yaitu tanah gromosol. Jenis ini berasal dari batu kapur, batu lempung, tersebar di daerah iklim subhumid dan subarid, dan curah hujan kurang dari 2.500 mm per tahun. Tanah jenis ini terdapat pada Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, sebagian Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan sebagian Kecamatan Polokarto. Tanah latosol tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm per tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300 sampai 1000 meter. Tanah ini berbentuk dari batuan gunung api, kemudian mengalami proses pelapukan lanjut. Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Polokarto. Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Bahannya berasal dari jenis batuan beku yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Terdapat pada Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Bulu. Tanah mediteran, tanah ini berasal dari batuan kapur keras atau limestone, penyebaran di daerah beriklim subhumid, topografi karst, dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 meter. Warna tanah coklat hingga merah. Tanah mediteran terdapat pada sebagian Kecamatan Mojolaban. Tanah regosol merupakan endapan abu vulkanik yang memiliki butir kasar, penyebaran terutama pada daerah lereng gunung api. Tanah jenis tersebut terdapat pada Kecamatan Kartosuro, Kecamatan Gata, dan Kecamatan Weru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama yaitu aluvium endapan dataran, berbutir kasar hingga sedang atau kerikil dan pasir dengan sisipan lempung, kelulusan tinggi hingga sedang. Daerah ini meliputi Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Polokarto. Yang kedua, endapan vulkanik muda terdiri dari tufa, lahar, breksi, dan lava andesit sampai basal. Kelulusan tinggi hingga sedang, berkelulusan tinggi terutama pada lahar dan aliran lava versikular. Daerah ini meliputi Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Bagi, Kecamatan Grogol, Kecamatan Gata, dan Kecamatan Kartosuro. Yang ketiga yaitu batuan vulkanik kuarter tua, kelulusan rendah sampai sedang, tergantung dari banyaknya celah-celah. Daerah ini meliputi Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, dan Kecamatan Polokarto.
dan seri dari campuran endapan vulkanik breksi, tufa, dan lava dengan endapan sedimen marin atau batu gamping, napal, serpih, batu pasir, dan konglomerat. Umumnya bergelurusan rendah. Daerah ini meliputi Kecamatan Weru dan Kecamatan Bagi. Berikut adalah peta zona kerentanan gerakan tanah di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang berwarna biru merupakan zona kerentanan tanah sangat rendah. Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah mudah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. Merupakan daerah datar sampai landai dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 15% dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat plastis atau mengembang. Daerah yang berwarna hijau yaitu zona kerentanan gerakan tanah rendah. Daerah yang mempunyai gerakan tanah rendah umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika mengalami gangguan pada lereng dan jika terdapat gerakan tanah lama. Lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah atau alur sungai. Kisaran kemiringan lereng mulai dari landai 5-15% sampai sangat terjal 50-70%, tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal pada umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa hutan atau perkebunan. Daerah yang berwarna kuning yaitu daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari 5-15% sampai curam hingga hampir tegak lebih dari 70%, tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pelapukan pembentuk lereng. Kondisi vegetasi penutup umumnya kurang sampai sangat jarang. Zona yang berwarna merah atau merah muda ini memiliki kerentanan gerakan tanah tinggi. Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal 30-50% hingga hampir tegak lebih dari 70%, tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pelapukan pembentuk lereng. Kondisi vegetasi penutup umumnya sangat kurang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai keadaan geologi di Kabupaten Sukoharjo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.